Licikan militer Israel yang memiliki niat untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa yang berada di kota tua, Yerusalem. Militer Israel disebut menyuntikkan larutan kimia ke pilar dan dinding agar Masjid Al-Aqsa keropos. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, kami ini sekarang ada di rest area 72A ya, Tol Cilenyi, mau ke Lapas Ciamis untuk besok Pak Muhammad KC yang dipenjara karena Injil Yesus Kristus, saudara. Dalam perjalanan, saudaraku yang saya kasih ya, saya ingat sebuah video yang saya sudah tonton di mana yang mengatakan Masjidil Aqsa itu dikasih zat kimia temboknya oleh Israel. Benar tidaknya saya tidak ngerti ya. Kelicikan militer Israel yang memiliki niat untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa yang berada di kota tua, Yerusalem. Militer Israel disebut menyuntikkan larutan kimia ke pilar dan dinding agar Masjid Al-Aqsa keropos. Tentu saja hal ini membuat militan Palestina marah besar. Dikutip dari Bangka Post, informasi itu disampaikan oleh seorang wakil pemimpin gerakan Islam di Israel, yakni Sheikh Kamal Khatib, yang mengatakan bahwa Israel menggunakan bahan kimia untuk merusak infrastruktur Masjid Al-Aqsa. Pihaknya mengakui bahwa larutan kimia itu bisa mengakibatkan korosi pada dinding dan pilar masjid. Namun, efek dari larutan kimia itu tidak terjadi secara langsung, melainkan dampak yang tertunda. Oleh sebab itu, retakan-retakan di masjid itu akan diklaimnya merupakan efek alami lantaran dimakan oleh waktu. Khatib menyebut Masjid Al-Aqsa akan runtuh secara perlahan, terlebih kondisi masjid sudah terdapat celah dan lubang di beberapa tempat. Diketahui Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat di Yerusalem yang kerap menjadi serbuan serangan dari Israel. Oleh sebab itu, Palestina mendesak dunia agar turut mendukung pembebasan masjid tersebut. Ya, saya tidak ngerti, tapi itulah beritanya yang saya tahu ya. Saudara, kenapa ya ini dilakukan oleh Israel? Kalaupun memang benar, kenapa ini harus dilakukan dia gitu ya? Ya, saya bukan berarti setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Saya bertanya kenapa? Pasti ada sebabnya ya. Ada sebabnya kenapa dia lakukan. Ternyata saudara, ya kita harus kembali kepada sejarah dulu ya. Ya, kenapa ada sekarang Masjidil Aqsa itu dulu, itu sebelum Masjidil Aqsa apa gitu loh ya. Nah, saudara, ini dulu pertama bait suci pertama ini dibangun oleh Salomo, setelah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar ya, dihancurkan Nebukadnezar lalu dibangun lagi oleh Kores yang agung. Terus dihancurkan lagi oleh pasukan Babilonia dan Romawi. Jadi Babilonia dan Romawi bergabung menghancurkan itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Setelah bait Allah itu dihancurkan oleh Romawi dan Babilonia, itu sempat itu tidak terurus ya, jadi berantakan begitu ya. Oh, jadi berantakan, dan waktu itu Umar bin Khattab ya, dia menguasai ya wilayah itu, sehingga Umar bin Khattab inilah yang membangun Masjid Al-Aqsa itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ya bangsa Israel ini kok mengasih kimia gitu loh? Kalaupun betul, karena ini belum tentu betul. Saudara, ini berarti kalau betul ini pertanda kiamat. Ini pertanda akhir zaman. Kenapa? Karena memang tandanya kiamat akhir zaman, dari banyak tanda salah satu tandanya adalah ini dibangun bait Allah ini. Ya, bait Allah Salomo ini dibangun lagi. Jadi kalau memang betul Israel menaruh di situ yang namanya zat kimia yang nanti beberapa tahun ke depan itu rubuh sendiri, ya kan tujuannya apa kalau nggak ingin membangun bait Allah itu kan? Jadi itu saudara ya. Jadi saudara doakan pelayanan kami ya, selama kami ada di Ciamis
Tasik, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan doakan Pak Muhammad Kacih sehat selalu. Saya berdoa buat semua kalian yang sudah memberkati perjalanan ini. Tuhan Yesus berkati mereka supaya makin hari mereka makin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan apa yang mereka lakukan buat pelayanan kami, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Oke. Saya, nah ini pelayanan kami. Ya, seluruh wilayah ini, sehingga semua kami yang ada di tempat ini dalam perlindungan Yesus, dalam penjagaan Yesus. Amen. Tidak ada kekuatan iblis, setan, roh jahat yang bisa mengganggu kami. Tidak ada orang tertentu, kelompok tertentu yang mengganggu kami, karena kami di sini bukan berbuat jahat, tapi kami di sini memuji, menyembah Tuhan. Amen. Dan kami yakin kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Dan kami percaya Tuhan Yesus Maha besar, lebih besar dari segala yang besar, karena Dia Maha besar. Segala kuasa di sorga, di bumi ada padanya. Amen. Karena itu ibadah hari ini, pesta anak domba Allah hari ini, kami mulai hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila zaman roh teritorial beserta dengan negara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah hari ini, ibadah hari ini, kami satukan hati iman kami, usir, tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, saudara, kenapa orang Yahudi mereka memperselesaikan dosanya, menebus dosanya dengan darah hewan? Kenapa nggak dengan darah manusia? Karena darah hewan tidak berdosa. Hewan tidak punya dosa. Haleluya. Haleluya. Hewan tidak punya dosa. Jangan kau kutukin itu babi yang masuk ke rumahmu, nggak bisa, dia nggak berdosa. Jangan kau bilang berdosa kau kucing, kau curi ikan asin, enggak. Iya. Kalau yang mencuri misalnya bapak itu boleh berdosa kok Pak, curi ikanku. Kalau kucing dia nggak berdosa, anjing nggak berdosa. Terus kerbau masuk ke ke pekarangan rumah orang, makan tanaman, nggak berdosa. Makanya mereka gunakan darah hewan. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang ya, darah hewan tadi, saudara, itu hanya sebatas menyelesaikan hubungan mereka dengan Tuhan selama mereka di bumi. Karena darah hewan tidak bisa masuk surga. Karena Alkitab bilang darah dan daging tidak bisa masuk surga. Itulah sebabnya darah Yesus harus tertumpah untuk menebus dosa saudara, menebus dosa saya. Saudara-saudara, ayat 50, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang tidak binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi ketika nanti kita di sorga, kita nggak ada daging, nggak ada darah. Terus yang ada apa? Roh. Tubuh kemuliaan. Beda daging dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Tubuh kemuliaan itu tebus pandang, bisa kemana-mana, nggak ada yang tembok nggak bisa membatasinya. Daging ini, keinginan daging nih. Tapi nanti tubuh kemuliaan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ketika kita di sorga, kita tidak lagi perlu darah. Haleluya. Itu sebabnya saudara, darah anak domba tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, Allah yang kudus datang mengambil rupa manusia sebagai firman dan roh. Dia tidak berubah, tetapi sebagai anak manusia dia harus mati di atas Golgota, menumpahkan darahnya supaya saudara dan saya masuk dalam kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada nggak ya? Nggak ada ya, tinggal itu ya. Iya, nggak ada. Iya, sudah ya, bagikan
Duduk ya, duduk ya. Anak kecil nanti ya, orang tua dulu. Iya, anak kecil dulu nanti ya. Gereja tanpa tembok 1000 pintu sudah 5 tahun layanan di sini, sudah 1000 orang yang percaya Yesus, yang tadinya bukan Kristen meninggalkan keyakinannya ikut Yesus. Ya silih berganti ya, yang sudah percaya Yesus dapat pekerjaan di Bogor, di Cilengsi, di mana-mana gitu ya. Jadi datang yang baru lagi, kita layan lagi, percaya Yesus lagi, begitu terus menerus selama 5 tahun. Jadi di sini pelayanannya saudara ya, mereka setelah ibadah kita kasih makan ya, itu nilai nominalnya uangnya 25.000, tapi bukan dikasih uang, tapi kita kasih mereka itu makanan ya. Makanan awalnya kita beli di warung Padang, tapi katanya wah Pak kok nasinya dikit. Nah, saya dapat hikmat, saya katakan kepada para pelayan metanoia, apa kalian nggak bisa masak? Oh bisa, oke kalau gitu kita masak sendiri dengan dana yang sama gitu ya. Nah, luar biasa saudara, setelah kita masak sendiri ya, nasinya itu bisa 4 kali lipat banyaknya dari warung Padang tadi, gitu juga rendangnya ya, begitu juga kalau masak ikan. Intinya dananya sama ya, uangnya sama, tapi ikannya lebih banyak dan juga nasinya lebih banyak. Jadi mereka sekarang maunya masakan dari kita ya, bukan dibeli. Nah, doakan pelayanan ini supaya maju terus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Saya berdoa buat kalian yang sudah berkati pelayanan ini, Tuhan Yesus berkati mereka yang sudah berkati pelayanan ini, biar hidup mereka makin hari dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.